Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak M. Syarif Kolili MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah filsafat. Saya Muhammad Salana Syafi'i dari Fakultas Agama Islam, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Ingin menjawab pertanyaan soal semester dari poin 1, yaitu sebutkan dan jelaskan 3 pendapat para filosof muslim lengkap dengan keterangannya sehingga Imam Al-Ghazali menjatuhkan vonis kafir kepada mereka. Saat ini perkembangan filsafat di dunia Islam sangat memprihatinkan. Mayoritas muslim menolak the mother of science ini. Mereka menganggap filsafat sebagai ilmu yang merusak keimanan seseorang. Filsafat dianggap sebagai musuh agama. Oleh karenanya umat Islam sudah tidak tertarik lagi terhadap filsafat karena menganggapnya sebagai ilmu yang tidak berguna dan bahkan menyesatkan. Pandangan yang demikian itu tidak hanya dilontarkan oleh mereka yang berpikiran dangkal, tetapi juga oleh mereka yang dianggap sebagai ulama terkemuka seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU. Beliau menempatkan filsafat sebagai ilmu yang baik, tetapi ketika didalami akan menimbulkan kekacauan berpikir, sehingga beliau menganggap filsafat sebagai ilmu yang tidak perlu. Lebih parah lagi, Al-Ghazali yang mendapat gelar Hujjatul Islam juga turut memberikan warning terhadap filsafat karena dianggap sebagai ilmu yang berbahaya lagi. Keimanan terutama ketika dipelajari oleh orang-orang awam lebih lanjut, Al-Ghazali mengecam keras terhadap 3 kesimpulan para filosof, yaitu keabadian alam, pengetahuan Tuhan sebatas pada yang universal, dan jasad tidak dibangkitkan pada akhir zaman. Menurut Al-Ghazali, 3 kesimpulan itu bisa mengantarkan seorang muslim pada kekafiran. Rupanya Al-Ghazali telah salah paham terhadap 2 dari 3 kesimpulan para filosof tadi. Pertama, mengenai keabadian alam. Al-Ghazali menganggap bahwa filosof telah musyrik karena ada 2 entitas yang sama-sama kodim, yaitu Tuhan dan alam. Padahal yang kodim hanyalah Tuhan, sehingga beliau menyimpulkan bahwa alam ada dengan sendirinya tanpa membutuhkan Tuhan. Sebenarnya alam disebut kodim oleh filosof bukan berarti keberadaan alam itu tidak butuh kepada Tuhan. Memang secara temporal Tuhan dan alam sama-sama ada sebelum adanya ruang dan waktu. Itulah yang dimaksud alam yang kodim oleh para filosof. Sementara jika dilihat dari zatnya, keberadaan alam itu butuh kepada Tuhan, sehingga alam itu tetap sebagai lawan dari abadi kodim atau kodim. Maka secara temporal alam bersifat kodim, tapi secara zat alam tetap bersifat hadis. Itu yang disalahpahami oleh Al-Ghazali. Kedua, Al-Ghazali keliru ketika mengartikan bahwa pengetahuan Tuhan terhadap alam itu bersifat universal, tidak partikular. Al-Ghazali menganggap bahwa para filosof telah mengingkari sifat maha tahu yang dimiliki Tuhan sebagaimana keterangan yang banyak terdapat di dalam Al-Quran. Sebenarnya, filosof tidak mengatakan bahwa Tuhan tidak mengetahui yang partikular dari alam ini, tetapi filosof mengatakan bahwa cara Tuhan itu berbeda dengan cara manusia dalam mengetahui alam ini. Pengetahuan Tuhan itu sebagai sebab dari alam ini, sementara pengetahuan manusia itu sebagai akibat dari alam ini. Pengetahuan Tuhan tentang alam ini sudah pasti benar, sehingga alam ini akan mengikuti pengetahuan Tuhan tersebut. Alam menjadi akibat dari pengetahuan Tuhan yang dalam hal ini menjadi sebab. Pengetahuan manusia itu berdasarkan pengamatan yang dilakukan terhadap alam ini, sehingga pengetahuan itu tergantung kepada alam. Maka alam menjadi sebab bagi pengetahuan manusia yang dalam hal ini menjadi akibat. Salah pahamnya dalam Al-Ghazali tersebut menunjukkan bahwa tidak selamanya fatwa dari seorang ulama besar itu pasti benar. Fatwa beliau bahwa filsafat itu berbahaya adalah tidak benar karena dibangun atas persepsi yang keliru terhadap kesimpulan para filosof tadi. Pemaparan tadi memberikan informasi kepada kita perihal alasan Al-Ghazali mengharamkan filsafat, yakni karena beberapa kesimpulan para filosof. Kesimpulan-kesimpulan tersebut sebenarnya berkaitan dengan ajaran Neoplatonisme yang muncul pada abad kedua Masehi. Ajaran ini mengatakan bahwa Tuhan itu mutlak berbeda dengan alam. Tuhan yang maha tinggi tidak patut menciptakan alam yang rendah ini.
Maka untuk menjelaskan bagaimana terciptanya alam ini, aliran Neoplatonisme menganggap bahwa ada yang mewakili Tuhan untuk mengatur alam ini, yakni yang dinampakkan dengan nous atau akal. Ajaran tersebut telah mengantar para filosof muslim kepada 3 kesimpulan tadi. Dengan demikian, sebenarnya Al-Ghazali tidak menolak keseluruhan sistem filsafat yang selama ini dibangun. Beliau hanya menolak ajaran Neoplatonisme, bukan filsafat secara keseluruhan. Al-Ghazali dan pengikut-pengikutnya sampai saat ini masih menggunakan logika Aristoteles. Misalnya, itu menunjukkan bahwa Al-Ghazali tidak menolak filsafat secara keseluruhan. Pelajaran mantik yang diajarkan di pesantren-pesantren sampai saat ini tidak lain adalah logika Aristoteles yang sudah ada sejak 5 abad sebelum Masehi. Jadi, filsafat harus tetap hidup di dunia Islam agar umat Islam bisa meraih kembali kejayaan seperti di masa lalu. Terbukti ketika masa dinasti Abbasiyah dilakukan penerjemahan buku-buku filsafat serta buku-buku pengetahuan lainnya. Umat Islam memperoleh kejayaan yang luar biasa, jauh melampaui Eropa. Mungkin itu saja penjelasan atau jawaban dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.